Perkenalkan, saya Bu Nurul Alim, Ekstesi MPD, Guru BK SMP 15 Semarang, yang pada saat ini akan menyampaikan materi bimbingan klasikal karena saya sebagai guru bimbingan dan konseling dengan topik My Priority atau prioritas saya. Baik, salam kenal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dengan berbagai aktivitas yang sedang kita jalani. Semoga materi saat ini yang akan Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, berikutnya tujuan layanan dalam bimbingan klasikal materi ini. Yang pertama, konseli memiliki pemahaman tentang pentingnya menyusun skala prioritas. Sambil saya sampaikan informasi bahwa istilah peserta didik dalam bimbingan dan konseling kami sebut dengan nama konseli sebagai penerima layanan konseling. Ini saya tujukan agar lebih familiar dengan kata konseli, sehingga dalam tujuan layanan saya sampaikan langsung dalam tulisan ini merupakan konseli. Bagi yang belum paham, konseli adalah peserta didik yang mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Kemudian tujuan yang kedua, konseli meyakini kemampuan diri dalam penyusun skala prioritas. Dan yang ketiga, konseli dapat menyusun skala prioritas. Baik, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan prioritas? Mungkin sering mendengar kata ini ya, ada beberapa tampilan di televisi, ada iklan, dan lain sebagainya yang menggunakan kata prioritas. Mungkin sering mendengar, tapi apa ya Bu, prioritas itu apa ya? Kayaknya dengar, tapi belum paham. Baik, kita akan ulas lebih lanjut tentang prioritas. Kita bisa lihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian prioritas adalah hal yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi prioritas itu lebih didahulukan, lebih penting, dianggap lebih penting dibanding hal-hal lainnya. Ketika kita bisa lihat, oh ini termasuk yang lebih penting nih, berarti harus didahulukan dibanding yang lain. Ada beberapa pilihan, tiap orang bisa menentukan prioritasnya, dan tiap orang juga berbeda. Ada yang memiliki prioritas terkait dengan pendidikan, ada yang orang lain prioritasnya adalah tentang pertemanan ketika di sekolah, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya. Baik, ada beberapa quote atau kalimat yang sudah sering kita dengar. Sempat nggak sempat itu hanya soal prioritas kok. Kalau memang prioritas, mestinya akan selalu disempatin. Jadi ketika suatu hal itu dianggap lebih penting, lebih utama, maka akan didahulukan, akan dilakukan lebih dahulu dibandingkan kegiatan atau hal-hal yang lain. Karena itu menjadi prioritas. Sebagai pengantar, kita mudah merasa panik ketika melihat daftar tugas yang banyak dan waktu untuk mengerjakan yang semakin pendek. Biasanya ketika sudah menjelang waktu deadline, tugas kita belum selesai, maka akan jadi panik, aduh waktunya tinggal besok nih, atau tinggal nanti siang, saya belum selesai, maka akan jadi panik. Hal ini menyebabkan akan menjadi stres, tidak bisa berpikir dengan jernih dan menjadi tidak produktif. Karena harusnya kita bisa menyelesaikan di waktu-waktu sebelumnya, tetapi karena kita belum bisa menyusun skala prioritas atau belum menentukan tugas itu sebagai prioritas,
maka kita mendahulukan kegiatan yang lain. Akibatnya ada permasalahan yang timbul, saatnya sudah harus dikumpulkan tapi belum selesai. Nah, jadi panik, jadi stres, dan bisa jadi menghalalkan berbagai cara, mungkin cari contekan, pinjam tugas teman, atau mungkin cari kunci jawaban di internet, dan seterusnya. Hal ini merupakan perilaku yang tidak produktif karena tidak menunjukkan kemampuan diri sebetulnya. Sebenarnya ketika kalian sudah bisa mengerjakan tugas di awal waktu, hal yang terjadi akan berbeda. Tidak akan jadi kepanikan karena waktunya mepet, tugasnya belum selesai. Nah, kunci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menyusun skala prioritas. Karena bisa mengurutkan mana yang termasuk prioritas utama, mana yang tidak termasuk prioritas. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Ada sebuah teknik manajemen yang disebut Eisenhower Decision Matrix yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower. Inti dari teknik ini adalah bagaimana kita bisa melakukan manajemen waktu dengan lebih baik, dengan cara memisahkan hal-hal yang kita lakukan dalam 4 buah kategori. Jadi manajemen itu kata lain dari mengatur, pengaturan. Kita bisa mengatur apa saja yang ingin kita lakukan atau kita butuhkan untuk dilakukan dalam 4 buah kategori. Ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama penting dan mendesak, berisi hal-hal yang sangat penting dan mendesak waktunya untuk dilakukan. Waktunya harus segera. Kemudian kuadran 2, penting namun tidak mendesak, berisi hal-hal yang sangat penting dan sangat kita butuhkan, tapi waktunya lebih lama dibandingkan yang kuadran 1. Bisa dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Kemudian kuadran 3, tidak penting namun mendesak. Ada hal-hal yang sebetulnya bagi kita tidak termasuk hal yang penting tapi mendesak untuk dilakukan. Kemudian yang kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Ini berisi hal-hal yang tidak terlalu penting bagi kita dan waktunya bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nanti kita akan bisa lihat contoh-contoh dari pembagian kuadran 1 sampai 4. Berikut ini contoh-contoh pembagian kuadran 1 sampai dengan 4. Untuk kuadran yang pertama, itu penting dan mendesak. Harus dilakukan sekarang, karena harus segera dilaksanakan. Itu termasuk kuadran 1. Contohnya, ketika ada bayi yang menangis, harus segera diangkat atau ditenangkan. Kemudian contoh yang kedua, ketika ada kebakaran di dapur, maka harus segera, tanpa menunggu lama, segera diatasi. Kita harus segera bergerak, karena kalau tidak segera diatasi, maka bisa jadi akan merambah ke bagian-bagian lain. Bisa jadi rumahnya terbakar semua. Kemudian ada tenggat waktu pengumpulan tugas. Harus segera, karena tenggatnya sudah dekat, maka harus segera dikerjakan. Abaikan yang lain. Kemudian email yang penting, email atau pemberitahuan atau surat atau informasi yang penting harus segera dijawab, maka itu termasuk kuadran 1, penting dan mendesak. Kemudian untuk kuadran 2, penting tapi tidak mendesak, maka kalian perlu menentukan untuk jadwal waktu untuk melaksanakannya. Jadi ini berisi hal-hal penting tapi waktunya lebih longgar, lebih lama. Contohnya, misalkan rencana mingguan, ketika ingin melakukan beberapa kegiatan di minggu-minggu tertentu, maka bisa dijadwalkan. Minggu pertama mungkin di akhir pekan kalian berkunjung ke rumah saudara, minggu kedua berkunjung ke tempat wisata, minggu ketiga berkunjung ke rumah saudara di luar kota, dan seterusnya. Itu termasuk hal yang penting tapi tidak mendesak, karena ada waktu yang lebih lama, lebih panjang untuk melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, family time, waktu bersama keluarga. Ini penting tapi tidak mendesak. Seperti yang tadi bisa dimasukkan di jadwal mingguan.
waktu bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga ini penting. Karena kalau dalam keluarga itu tidak pernah memiliki waktu bersama-sama, melakukan kegiatan bersama, itu nanti akan mengurangi kehangatan dalam keluarga itu. Maka perlu dijadwalkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan diri. Peningkatan kualitas, kompetensi diri. Itu penting, tapi waktunya bisa diatur lebih lanjut, dijadwalkan. Silakan ketika kalian punya bakat di bidang olahraga, bisa kalian jadwalkan ikut kegiatan apa yang terkait bidang yang kalian minati, seni, kemudian mungkin yang suka otomotif. Silakan bisa mengikuti kelas-kelas yang bisa meningkatkan kompetensi atau keterampilan kalian. Tapi termasuk hal yang penting dan tidak mendesak, waktunya agak lebih lama. Kemudian exercising, berlatih setiap keterampilan, karena keterampilan yang kita miliki tidak bisa serta-merta jadi lebih bagus. Harus dilakukan latihan-latihan. Kalau di sekolah, berarti kalian perlu melakukan latihan-latihan soal, kemudian latihan-latihan yang lain terkait dengan hal-hal yang kalian sukai. Banyak latihan itu penting, maka perlu kalian buat jadwal. Kemudian kita akan lihat contoh yang kuadran 3. Kuadran 3 itu tidak penting tapi mendesak. Ketika kalian bisa mendelegasikan pada orang lain, maka itu bisa lebih bagus, karena kita akan melakukan yang memilih yang kuadran 1 atau kuadran 2 dulu dibandingkan yang kuadran 3. Kalau bisa didelegasikan atau ditugaskan pada orang lain atau minta bantuan orang lain. Kita cari tahu siapa yang bisa membantu kita. Contohnya ketika telepon rumah berdering, itu tidak terlalu penting untuk kita karena kita tidak tahu telepon itu ditujukan untuk siapa, tapi mendesak untuk dilakukan, karena kalau tidak segera diangkat, kasihan yang menelpon, tidak ada respon, maka segera diangkat. Kalau ada orang lain yang bisa melakukannya, itu lebih baik. Tapi ketika saat ada telepon berdering, kalian sedang tidak melakukan kegiatan yang penting lainnya, silakan diangkat. Kemudian ada pesan teks atau SMS atau surat dari orang lain, mungkin ada Pak Pos mengirim surat atau paket. Kalau sekarang kan seringkali permisi paket. Nah, itu ketika kalian tidak melakukan kegiatan lain, silakan bisa diambil atau diinformasikan pada yang memiliki paket tersebut. Kemudian email atau surat-surat yang kalian peroleh. Kemudian request atau permintaan. Bisa jadi orang tua meminta kita melakukan sesuatu hal. Contohnya misalkan ibu meminta kita menyapu halaman atau membelikan bahan makanan yang di rumah sudah habis. Nah, itu bagi kalian mungkin tidak terlalu penting, tapi mendesak dilakukan karena itu penting bagi ibu, karena ingin membuat masakan. Maka itu termasuk kuadran 3. Kemudian yang terakhir, kuadran 4. Karena kuadran 4 ini tidak penting dan tidak mendesak, kalau bisa kalian hapus dari daftar atau tidak dilakukan. Kalau bisa, tapi kalau kalian ingin melakukan tidak apa-apa, asal yang kuadran 1, 2, dan 3 sudah kalian laksanakan, sudah dikerjakan, sudah dijadwalkan, maka kalian bisa melakukan yang kuadran 4. Contohnya menonton televisi, kemudian berselancar di internet, kemudian menggunakan atau mengakses media sosial, terus belanja online, dan seterusnya. Ini boleh dilakukan ketika kuadran 1 sudah dikerjakan, kuadran 2 dan kuadran 3 juga sudah dijadwalkan. Itu silakan bisa melaksanakan yang hal-hal yang ada di kuadran 4. Tapi kalau belum, segera selesaikan yang ada di kuadran 1 terlebih dahulu. Ini contoh penjelasan yang lebih luas dibandingkan yang tadi. Kuadran 1 penting dan mendesak. Do it now, lakukan segera. Berisi hal-hal yang sangat penting dan wajib diselesaikan segera. Contohnya menyelesaikan tugas. Kalau ini yang terkait dengan kalian sebagai siswa.
Berisi hal-hal yang sangat penting dan wajib diselesaikan segera, menyelesaikan tugas. Ketika tugas tidak segera diselesaikan, maka akan timbul masalah yang baru, yaitu nanti ada kendala dengan nilai, kemudian mungkin ada tagihan dari Bapak Ibu guru, bisa jadi pada kalian atau bahkan melalui orang tua. Kemudian contoh berikutnya melaksanakan perintah orang tua. Ini sangat penting dan mendesak, harus dilakukan. Kemudian kuadran 2 penting namun tidak mendesak. Schedule a time to do it. Rancanglah waktu pelaksanaannya. Berisi tugas dan pekerjaan yang penting dan dapat dilakukan secara bertahap. Contohnya, meningkatkan keterampilan dalam bidang TIK. Ini penting tapi tidak mendesak. Bisa dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama. Kemudian melakukan hobi, wisata bersama keluarga, dan hal-hal penting lainnya. Kemudian untuk kuadran 3, tidak penting namun mendesak. Kalau bisa, delegasikan ke orang lain. Berisi hal-hal yang tidak penting namun tetap harus dikerjakan. Ketika kita bisa, maka kita kerjakan sendiri. Tapi kalau tidak, maka bisa didelegasikan atau minta bantuan orang lain. Contoh, menjawab telepon rumah, memenuhi permintaan orang lain, menjawab email, dan seterusnya. Seperti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kuadran 4, yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Abaikan jika memungkinkan. Berisi hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak untuk dilakukan. Contoh, menonton televisi, mengakses media sosial ketika sedang belajar, kumpul dengan teman untuk membicarakan gosip, terus hal-hal lainnya. Ini ketika kalian sudah melaksanakan hal-hal atau tugas-tugas di kuadran 1, boleh dilakukan. Karena kita juga perlu refreshing, perlu istirahat, perlu melakukan hal-hal yang tidak penting agar kita tidak terlalu sepaneng ya, tidak terlalu fokus pada tugas-tugas saja, perlu refresh. Baik, silakan kalian bisa memilih apa saja kebutuhan atau kegiatan yang kalian miliki sesuai dengan 4 skala kuadran prioritas tersebut untuk bisa mengatur prioritas pekerjaan kalian dengan lebih baik sehingga menjadi lebih produktif. Nanti silakan ambil buku catatan PK atau buku kalian, buatlah diagram atau kuadran tadi, ada kuadran 1, 2, 3, 4 bagi hal-hal yang menurut kalian masuk ke kuadran 1 atau kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tiap orang pasti punya pilihan yang berbeda. Ada yang ketika belanja online itu termasuk kuadran 4, tapi bagi orang-orang tertentu bisa masuk kuadran 1 karena dia seorang pedagang yang bisa dengan mudah ketika mencari barang dagangan di belanja secara online, kemudian dia jual lagi, itu bisa masuk kuadran 1. Jadi tiap orang punya perbedaan dalam menempatkan kegiatan ataupun kebutuhannya. Tidak ada yang pasti harus dilakukan, ini pasti masuk kuadran 1, semua orang harus seperti itu, tidak bisa. Karena tiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Dan karena tiap individu itu unik, jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita alami, kita rasakan pada orang lain, gitu. Baik, demikian materi pembelajaran hari ini.